Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya telah kita membahas materi sampai dengan kebijakan dalam perdagangan internasional. Nah, pembahasan untuk hari ini masih terkait dengan perdagangan internasional, yaitu alat pembayaran internasional, neraca perdagangan, dan devisa. Ya, inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya, silakan simak materi berikut ini. Alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional lebih rumit dibandingkan dengan alat pembayaran yang berlangsung dalam suatu negara karena melibatkan berbagai pihak antar negara. Pembayaran internasional harus menggunakan uang asing. Prosedur yang berlaku, keterlibatan pihak-pihak tertentu, dan lainnya. Adapun alat pembayaran internasional mencakup letter of credit, open account, commercial bill of exchange, collection, dan konsinyasi. Yang pertama, letter of credit. Apa itu letter of credit? Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir, di mana bank yang bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Maka letter of credit atau biasa diistilahkan letter of credit tersebut dapat disebut sebagai suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran pada eksportir. Pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit adalah importir, bank yang menyetujui dan yang mengeluarkan letter of credit, penjual dalam hal ini eksportir, dan dalam bentuk praktiknya ada satu pihak lain, yaitu bank di negara eksportir, biasa disebut confirming bank. Dewasa ini lebih dari 50% cara pembayaran internasional yang menggunakan letter of credit. Hal ini karena cara pembayaran letter of credit mempunyai beberapa kemudahan. Di antaranya, adanya kepastian pembayaran bagi eksportir, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir, adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melakukan perbaikan, adanya fasilitas hedging, yaitu kepastian tidak adanya perubahan harga barang selama proses transaksi. Adapun cara pembayaran dengan memanfaatkan letter of credit sebagai berikut. 1. Pembeli memesan barang atau jasa kepada penjual atau seller. 2. Pembeli sebagai importir membuka aplikasi letter of credit kepada advising bank yang ditunjuk penjual. Disepakati pula kondisi dan syarat letter of credit. 3. Pembeli meminta banknya atau issuing bank untuk membuka letter of credit dengan memberi kondisi dan syarat serta nama advising bank yang ditunjuk penjual. 4.
Issuing bank akan mengirim letter of credit kepada penjual sebagai eksportir melalui advising bank. Jika issuing bank tidak mempunyai kerjasama dengan advising bank, maka pembeli akan mencari koresponden bank sebagai perantara. 5. Advising bank menyampaikan letter of credit kepada penjual. 6. Jika barang atau jasa siap dikirimkan, penjual menyiapkan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang telah siap diberikan penjual kepada advising bank. 7. Setelah advising bank memeriksa dokumen dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai kondisi letter of credit, dokumen dikirimkan ke issuing bank untuk meminta pembayaran. 8. Issuing bank menerima dokumen dan diteliti kebenarannya, apakah sesuai dengan syarat letter of credit. Jika sesuai, issuing bank akan membayar penjual melalui advising bank serta mengirimkan dokumen kepada pihak pembeli. Issuing bank menyerahkan dokumen asli kepada pembeli untuk pengeluaran barang dari pabean. Untuk pengeluaran barang dari pabean. 2. Advance payment atau cash payment. Advance payment merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Advance bank ini merupakan cara pembayaran di muka. Jadi pembayaran duluan. Setelah menerima pembayaran harga, baik keseluruhan atau sebagian, baru penjual atau eksportir melakukan kewajibannya menyerahkan barang. 3. Open account. Cara pembayaran ini merupakan kebalikan dari advance payment. Pada advance payment, importir terlebih dahulu membayar harga barang, maka setelahnya barang diterima. Pada cara pembayaran open account, barang telah dikirim penjual atas nama pembeli. Pembayaran dengan cara open account sangat menguntungkan pembeli, sebab barang diterima sebelum pembayaran dilakukan. Cara pembayaran ini terjadi pada pihak-pihak yang telah saling kenal, dan pihak pembeli juga telah menunjukkan reputasi yang baik. Karenanya, cara pembayaran open account banyak dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan. 4. Commercial bill of exchange, yang lazim disebut WSEL atau draft atau trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Surat perintah semacam itu biasa sering disebut WSEL. Pembayaran dengan cara WSEL juga lazim digunakan pada transaksi perdagangan internasional. 5. Collection. Cara collection adalah suatu cara ketika eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. Penagihan dilakukan atas dasar
Dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir pada bank yang ditugaskan menagih atau remitting bank. 6. Konsinyasi. Cara konsinyasi sebenarnya adalah bentuk lain dari open account, hanya berbeda dalam pelaksanaannya. Pada open account, eksportir telah mengirim barang pada importir sebelum terjadi pembayaran. Sebaliknya, pada konsinyasi, eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Cara pembayaran konsinyasi mengandung banyak risiko. Antara lain bisa terjadi kebohongan oleh importir di mana harga yang dilaporkan adalah harga sebelum naik, dan bisa juga terjadi barang sudah terjual tetapi tidak dilaporkan kepada eksportir. Nah, mengingat besarnya risiko yang dihadapi pemilik barang atau eksportir, maka kontrak cara pembayaran konsinyasi selalu dilengkapi klausal tegas tentang ganti rugi dan sanksi. Mengingat risiko itu, umumnya kontrak konsinyasi jarang digunakan kecuali oleh pihak yang telah saling mengenal dan telah mengetahui reputasi masing-masing. Walaupun cara konsinyasi mengandung banyak risiko, cara ini menguntungkan bagi para eksportir sebab memberi kemudahan memasarkan barangnya ke luar negeri. Selanjutnya, neraca perdagangan. Dalam neraca perdagangan dicatat keadaan ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya, ekspor di negara kita ke negara lain berupa kayu, minyak, dan gas bumi serta barang lainnya. Adapun impor negara kita berupa suku cadang kendaraan, barang-barang elektronik, dan barang lainnya yang kita butuhkan untuk pembangunan dan konsumsi. Negara kita menginginkan agar neraca perdagangan bersifat positif, yang berarti ekspor lebih besar daripada impor. Agar neraca perdagangan positif, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan pada sektor perdagangan internasional. Langkah-langkah itu antara lain membebaskan pajak untuk barang ekspor dan memberi subsidi pada perusahaan yang mengekspor barang. Di samping itu, pemerintah melakukan diregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan internasional untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Negara kita berusaha untuk menghindari neraca perdagangan negatif atau defisit. Ya, karena kalau neraca perdagangan negatif atau defisit terjadi jika lebih banyak kita mengimpor daripada mengekspor. Neraca perdagangan mempunyai peranan sentral dalam neraca pembayaran atau balance of payment, di mana terlihat aliran uang secara keseluruhan yang masuk dan keluar dari suatu negara. Selanjutnya, devisa. 1. Pengertian devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi dengan luar negeri.
Keberadaan devisa sangat diperlukan negara agar dapat membayar impor, utang luar negeri, digunakan orang bepergian ke luar negeri, dan keperluan lainnya. 2. Mekanisme devisa. Pada setiap transaksi pasar internasional selalu digunakan devisa atau valuta asing, sehingga selalu ada permintaan valuta asing. Pasar devisa dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang rumit dan beragam secara efisien. Perantara utama dalam pasar devisa adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang memperjualbelikan valuta asing. Berbeda dengan bursa saham yang memiliki lantai perdagangan atau trading floor, pialang-pialang dalam pasar valuta asing tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung. 3. Bagaimanakah hubungan kurs devisa atau valuta asing dengan neraca pembayaran? Sebagaimana diketahui, neraca pembayaran internasional mencatat dengan cara tertentu perdagangan, ekspor-impor, penanaman modal, pariwisata, pinjaman, dan lain-lain yang berhubungan dengan neraca pembayaran. Dalam hal terjadi neraca pembayaran defisit, maka selisih tersebut umumnya dibayar dengan menggunakan devisa yang ada. Pengurangan devisa atau valuta asing akan berakibat pengurangan alat pembayaran dan dapat menaikkan kurs valuta asing. Sebaliknya, jika berbagai transaksi tercatat di neraca pembayaran, aliran uang masuk lebih besar dari aliran uang keluar, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Kalau surplus berarti ada kelebihan, berarti negara memperoleh keuntungan. Akibatnya, negara memiliki surplus memiliki banyak devisa dari luar negeri yang membuat penawaran devisa menguat, sehingga secara umum nilai mata uang dalam negeri menguat. Nah, siswa-siswa sekalian, inilah pembahasan untuk hari ini. Semoga dapat disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.